Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan kita mau bawa korban pujian kita kepada Tuhan pada kesempatan ini. Namun kami mohon maaf, di sebelah kiri saya ada kendala teknis masalah listrik. Harap dimaklumi karena memang belum bisa ditangani. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hari demi hari. Dan Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi kami, yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan kami datang untuk membawa korban pujian penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, Kau lawat kami sehingga sungguh-sungguh pujian penyembahan kami boleh dapat kami berikan yang terbaik dari hati kami yang terdalam. Dan juga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan lawat semua jemaat, sehingga setiap kami boleh merasakan lawatan Tuhan tercurah atas kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Kami rindu Tuhan kebangunan rohani boleh terjadi di atas kami juga untuk kebaktian anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan urapi seperti Tuhan mengurapi kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa di pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia, kita mau meninggikan namanya, karena Dia adalah Yesus, penyelamat kita. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kita mau memuji setiap hari, karena Dia adalah penghibur kita, Dia adalah pelindung kita, menara dan kekuatan. Biarlah semua pujian, hormat, kuasa hanya bagi Tuhan. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau.
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Setiap hari ku memuji
kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan, penyelamat kami. Tiada yang seperti Engkau, kami mau memuji-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Ya Tuhan, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu ya Bapa, atas semua janji-janji-Mu ya Bapa. Karena tiada janji yang seperti ada padamu Yesus. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Yesus, kami mau terus bersorak hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Kau sertai kebaktian ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau terus meninggikan namanya. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh. Kita mau pakai kuasanya. Bila Allah ada bersama kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita mau katakan lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama
siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Kita mau terus bersuka, kita mau terus menyerukan namanya, kita mau terus meninggikan namanya. Biarlah Roh Kudus membakar setiap kita mau nyalakan api kita. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Yang ngalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi
Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Kita mau katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sekali lagi kita mau katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Ya. Walaupun kita semua duduk, tapi kita tetap nggak boleh lelah untuk memuji nama Tuhan. Kita mau terus bekerja bersama Tuhan, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Kita mau selalu terhubung dengan Tuhan, karena firman Tuhan adalah dasar hidup kita. Kita mau mengenal lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kasih Tuhan layakan seluruh hidup kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Dari awal lagi saya undang jemaat bagi berdiri.
bantu Tuhan supaya setiap kata dalam pujian ini keluar dari hati kami yang terdalam, yang akan menjadikan firman-Mu sebagai dasar hidup yang benar-benar berdaulat dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak membangun hidup ini atas apa kata orang. Kami juga tidak akan membangun hidup ini atas pengalaman pribadi semata-mata, walaupun itu kami anggap penting. Kami juga tidak akan membangun hidup ini oleh karena situasi ataupun keadaan. Tetapi kami benar-benar fokus kepada pribadi-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan, dalam perjalanan hidup kami sering tenggelam dengan persepsi yang kami bangun, yang akhirnya menjadi racun dalam kehidupan rohani kami. Ampuni kami Tuhan. Kini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, urapi juga setiap jemaat yang mendengarkan supaya firman ini boleh menjadi nasihat, teguran, tuntunan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini tanpa terasa kita sudah masuk ke minggu pertama bulan Mei pada tahun 2025. Dan pada bulan ini banyak orang menikah. Kenapa? Karena katanya tanggal bagus, tanggal 5 bulan 5 2025, tanggal 25 bulan 5 2025 ya. Tetapi kita berharap bahwa supaya kita tidak membangun iman kita atas tanggal, tetapi atas dasar iman kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun kita tidak akan membaca semua ayat ini. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kita hanya akan membaca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman ini buat kita. Judul dari perikop ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya kira perikop ini sudah sangat familiar dan kita tahu betul dan tahu persis ceritanya. Tetapi kita akan menggali kembali akan kekayaan kebenaran firman Tuhan melalui perikop ini. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sebagaimana yang mungkin sudah kita lihat, adapun tema dari pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah nyalakanlah apimu. Ini hanya merupakan satu kalimat hiasan yang tentu kalau kita menelaah lebih jauh
maka ini berbicara tentang kobarkanlah semangatmu. Ya, saya mencoba untuk menggali di Mbah Google supaya lebih terarah apa yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Kobarkan itu berarti menjadikan sesuatu lebih menyala atau menyala-nyala, atau membangkitkan semangat, atau memicu sesuatu yang dahsyat. Artinya tidak bersifat statis, tetapi bersifat aktif. Ya, jadi dalam hal ini pun kalau kita berbicara tentang kobarkanlah, itu artinya ada tanggung jawab dari kita. Ada respon dari kita. Karena hati yang berkobar itu atau semangat itu tidak timbul secara instan ataupun karena orang lain. Bisa mungkin orang pemicunya, tetapi keputusan itu ada di tangan kita untuk membangun semangat dalam kehidupan kita. Sedangkan semangat itu berarti antusias atau dedikasi, atau mungkin lebih mudah kita pahami gairah hidup. Ya, gairah hidup untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu. Tentu yang kita bahas pada kesempatan ini adalah berbicara tentang mengikut dan melayani Tuhan. Perikop pembacaan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, sebelum perikop ini, dalam pasal 20, Yesus sudah menampakkan diri sebanyak 3 kali. Yang pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena, karena orang pertama yang pergi ke kubur dan menyaksikan kubur kosong itu adalah Maria Magdalena. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah itu, dan pada waktu itu, Thomas tidak ada di sana. Tetapi secara khusus kemudian, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang pada saat itu ada Thomas yang tidak memiliki percaya dalam tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kini setelah peristiwa penampakan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali kepada orang-orang tersebut, ternyata itu tidak menyadarkan para murid, tidak meyakinkan para murid, tidak memastikan dan menjamin para murid untuk benar-benar yakin, tahu, dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kalau boleh mungkin kita pakai bahasa sekarang, kayaknya itu hanya sekedar mimpi yang tidak menjadi kenyataan, walaupun itu ada di depan mata mereka. Itu sebabnya akhirnya para murid yang pada saat itu berada di daerah Galilea ataupun daerah Danau Tiberias, mereka sedang kehilangan semangat hidup. Mereka sedang kehilangan arah hidup dan pengharapan setelah kematian Tuhan Yesus. Pemahaman yang mereka bangun selama ini, pengharapan yang mereka pegang selama ini, akhirnya menurut cara berpikir dan kesimpulan yang mereka buat, sirna dalam peristiwa penderitaan, penyiksaan, dan penyaliban Tuhan Yesus. Sebab mereka berpikir bahwa Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, Yesus sudah mati, dan tidak ada lagi yang memberikan jaminan hidup kepada mereka. Tidak ada lagi yang menyediakan sesuatu kepada mereka. Mereka tidak bisa lagi menyaksikan mujizat. Di tengah-tengah kegalauan dan keputusan hati mereka, Petrus yang cukup berpengaruh di antara mereka, baik sebelum Yesus mati
ataupun setelah Yesus bangkit dari kematian, akhirnya berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Saya mau mencoba mengajak kita berpikir beberapa aspek di sini. Yang pertama adalah kembalinya dia pergi ke pantai Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Saya kira paling tidak supaya mereka kembali mendapatkan persediaan makanan, lauk pauk, baik untuk mereka sendiri ataupun mungkin buat keluarga mereka. Karena memang tidak ada pekerjaan lain yang mereka punya, tidak ada keahlian lain yang akan menjadi sumber penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka selain menangkap ikan, karena mereka berlatar belakang para nelayan sebelum mereka mengikut Tuhan Yesus. Dapat kita bayangkan ketika mereka kembali ke rumah berjumpa dengan keluarga mereka. Tidak ada lagi persediaan makanan. Dan itu sebabnya mereka pergi. Dan kemudian yang lain berkata, aku juga ikut bersamamu. Pengaruh yang sangat luar biasa. Dan hal yang kedua, saya kira yang perlu kita pikirkan di sini adalah kepergian mereka ke pantai Danau Tiberias tidak berhenti kepada mereka mencari ikan untuk lauk pauk ataupun mungkin sebagian akan dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lain. Tetapi saya kira waktu yang tepat, saat yang penting, kembali flashback kepada apa yang sudah mereka lewati, apa yang sudah terjadi, dan apa yang mereka alami sebelum ini. Kenapa saya mengatakan itu merupakan flashback? Karena kalau kita berbicara tentang Danau Tiberias, Danau Galilea, itu sangat luas. Kalau saya tidak salah, luasnya 11 kali 23 km. 11 km panjang lebarnya, lalu kemudian 23 km panjangnya. Dan ada banyak sisi pantai yang bisa mereka datangi untuk memulai menangkap ikan. Tetapi mereka tidak pergi ke sisi yang lain. Mereka tidak pergi ke sisi paling dekat dengan kota Tiberias. Mereka juga tidak pergi ke sisi daerah Gadara. Mereka juga tidak pergi ke daerah sisi Kapernaum. Tetapi justru mereka pergi ke tempat pada waktu mereka pertama kali bertemu dengan Yesus dan dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Ini poin penting. Ya, selain mereka mencari ikan, poin yang harus kita renungkan adalah mereka mau mencoba untuk menenangkan diri, mencari kestabilan pikiran, lalu flashback terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, ataupun pengalaman yang mereka sudah lalui. Di tempat itu adalah tempat mereka berjumpa dengan Yesus. Di tempat itu juga mereka pernah menangkap ikan bersama dengan Yesus. Setelah mereka mengalami kegagalan, tidak memperoleh ikan sama sekali. Dan pada saat itu Yesus hadir di pantai Danau Tiberias dan berbicara kembali kepada mereka. Dan memang dalam hidup penting buat kita untuk berdiam diri, mencari kestabilan pikiran, mencoba untuk flashback kepada apa yang terjadi, apa yang sudah kita alami, suka ataupun duka, supaya kita betul-betul bisa menyadari seberapa banyak kegagalan yang kita sudah alami, seberapa banyak keberhasilan yang kita sudah alami, kenapa sampai seperti itu, dan kita membutuhkan petunjuk baru, firman Tuhan, yang bisa kita lakukan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu pertanyaan yang menggelitik barangkali yang perlu kita renungkan. Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka itu kehilangan arah hidup? Apa yang menyebabkan mereka akhirnya tidak memiliki pengharapan dan kembali kepada dunia mereka yang lama? Saya baru menemukan satu ayat, karena setiap kali saya khotbah, perikop itu saya baca lagi Bapak Ibu. Dalam pasal yang ke-20, pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, ini sangat menarik untuk kita renungkan. Pasal 20 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata begini, maka masuklah juga murid yang lain
yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya percaya. Jadi mereka pergi ke kubur pada hari pertama minggu itu, jadi Maria Magdalena, setelah itu Petrus dan murid yang lain dan beberapa murid di situ. Ayat 9 ini yang sangat menarik. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, ini kita coba renungkan Bapak Ibu. Selama itu artinya sejak mereka berjumpa dengan Yesus sampai kemudian mereka dididik selama 3 tahun lebih. Mereka belajar bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat mujizat. Mereka mengalami mujizat. Mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata itu tidak cukup membuat mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini ironis Bapak Ibu. 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, ada banyak mujizat, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, tapi itu tidak membuat mereka mengerti. Dan saya kira ini menjadi gambaran banyak orang Kristen sampai pada masa kini. Banyak orang Kristen yang sudah mengikut Yesus selama bertahun-tahun, tapi mereka tidak mengerti kitab suci. Kenapa mereka tidak mengerti kitab suci? Saya kembali kepada kehidupan para murid ini. Hal yang paling mendasar di situ adalah mereka terlalu sibuk membangun persepsi yang mereka sudah punya. Mereka terlalu sibuk membangun persepsi yang mereka pegang selama ini. Yang mereka pegang apa? Karena dari sejak kecil mereka sudah diajarkan tentang Mesias akan datang. Dia akan menjadi raja atas Israel. Dan dia akan menyelamatkan serta memulihkan kerajaan Israel. Dan persepsi yang mereka bangun adalah raja secara politis, penguasa secara politis. Dan akan membuat Israel kembali jaya setelah selama turun-temurun dari kerajaan ke kerajaan. Dijajah, dikuasai, bahkan dibuang. Jadi ketika mereka dipilih menjadi murid Tuhan Yesus, mereka menyaksikan mujizat. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati, 5 roti, 2 ikan dimakan oleh ribuan orang. Persepsi ini semakin jelas nyata di hadapan mereka. Dialah ini raja, dialah ini Mesias. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya. Kita adalah para pejabat-pejabat yang akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita, dia akan mengangkat hidup kita. Dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Ini secara materi, Bapak Ibu. Mereka membangun persepsi itu. Nah, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali kita bangun persepsi. Ya, persepsi itu bisa menghancurkan iman kita. Itu bisa menghancurkan tujuan kita. Itu akan membuat tembok sehingga kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Contoh misalnya gini. Sekarang ini ada gereja-gereja tertentu yang mengklaim dirinya. Mereka adalah gereja yang paling kudus, mereka gereja yang paling rohani, mereka gereja yang paling pokoknya nomor 1 gitu. Dan mereka membangun itu, mereka sibuk dengan persepsi mereka dan apa yang mereka hadapi. Sehingga mereka lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Apalagi mereka menganggap orang lain itu sesat. Orang lain itu tidak benar. Bahkan mungkin di gereja kita pun seperti itu. Kita menganggap diri kita lebih rohani daripada yang lain. Kita lebih di depan, yang lain di belakang. Kita yang lebih terpelajar, kita yang lebih mendalam mengerti. Dan kita menganggap sudah cukup kita memahami. Karena kita berpikir sudah menjadi orang Kristen dari sejak kecil. Bahkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan kita terus membangun persepsi kita. Sementara kita tidak mendengarkan firman Tuhan secara cermat. Meskipun Tuhan Yesus sudah berulang kali mengajar mereka, mengingatkan mereka, tapi mereka gagal paham. Ada banyak orang Kristen seperti itu, gagal paham dalam kehidupan mereka. Dan saya kira persepsi itu tidak, kalau kita bicara tentang persepsi para murid, itu lebih berfokus kepada diri mereka sendiri, harapan-harapan mereka, mimpi-mimpi mereka, pergumulan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin persepsi kita banyak kita bangun karena kekecewaan, karena sakit hati, karena kegagalan. Karena apa lagi ya? Karena benci,
Karena iri, banyak orang yang membangun persepsi itu dengan iri hati dan kebencian. Akhirnya mereka gagal. Akhirnya mereka tidak pernah memahami kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Karena terlalu sibuk dengan persepsi yang mereka bangun. Dan kegagalan itu untuk memahami firman Tuhan membuat mereka terombang-ambing, membuat mereka kehilangan arah dan kehilangan pengharapan dalam kehidupan mereka. Tapi melalui perikop ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama adalah ternyata keahlian dan usaha manusia atau usaha kita saja ternyata tidak cukup. Kenapa saya mengatakan bahwa keahlian dan usaha kita seringkali tidak cukup? Kita melihat latar belakang para murid. Para murid itu punya pengalaman sebagai nelayan. Mereka udah ahli dalam menangkap ikan. Tentu untuk mendapatkan ikan ada banyak hal yang mereka pikirkan. Yang pertama, waktu yang tepat. Saat kapan menangkap ikan, saat kapan banyak ikan. Yang kedua, peralatan yang cukup. Ya, peralatan yang cukup yang akan digunakan untuk menangkap ikan. Apakah itu berupa pancing, apakah itu berupa jala. Ya, saya kira waktu paling tepat untuk menangkap ikan adalah waktu malam hari. Banyak orang mancing malam hari ya. Saya nggak tahu, saya belum menyelidiki kenapa kok ikan itu lebih banyak pada malam hari. Kok siang hari jarang orang kayaknya mancing ya. Ada yang suka mancing di sini? Kenapa kok malam hari? Boleh nanti kasih tahu ke saya. Karena saya belum menyelidiki. Nah, itu sebabnya mereka pergi pada waktu itu pada malam hari. Walaupun itu kan rasanya ngantuk ya. Kalau saya untuk malam-malam harus begadang untuk sesuatu yang masih bisa saya lakukan di siang hari, nggak bakalan saya lakukan. Karena itu adalah waktu untuk beristirahat ataupun waktu tidur. Tapi justru nelayan kan sibuknya adalah pada waktu malam hari mereka mencari ikan. Dan mereka sudah punya pengalaman dan tempat pun di mana mereka harus mencari ikan, mereka sudah tahu. Di kedalaman berapa? Contoh aja misalnya gini. Ada orang yang pernah bercerita kepada saya, kalau pancing itu dan baik itu jenisnya, panjang talinya itu harus disesuaikan dengan ikan yang akan dipancing. Kalau saya mah dari dulu mancing aja gitu kan. Mau jenis pancingnya apa, benangnya berapa panjang gak peduli, makanya gak dapet. Ya kan? Tetapi pemancing yang ahli dia tahu itu dia harus tahu kedalaman air berapa, ikannya yang mau ditangkap. Misalnya yang mau ditangkap ikan mujair dengan ikan lele. Beda. Umpannya juga apa beda. Ini sudah tahu yang akan ditangkap adalah ikan A yang suka cacing. Dikasihnya roti. Ada loh yang mancing umpannya roti. Gitu ya. Burger kayaknya susah dicari. Dan belum tentu kita 1 tahun pegang burger seperti saya. Ya kan? Karena kan kita tidak terlalu suka gitu kan. Kalau roti kan masih gampang banget lah gitu. Cacing digali-gali depan situ juga ada gitu. Terus ada lagi tuh yang dibentuk itu apa itu? Ya umpan pelet. Nah mereka tahu persis ini. Dan ternyata ketika mereka mengandalkan pengalaman mereka, keahlian mereka, apa yang mereka punya, ternyata mereka gagal. Kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita seperti murid ini. Mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semua keahlian mereka. Mereka juga sudah menjala ikan ini pada malam hari. Mereka juga sudah pergi ke tengah. Mereka sudah melemparkan jala ke kanan dan ke kiri, depan dan belakang. Tapi tidak mendapat apa-apa. Dalam hidup kita pun seringkali saya sudah berusaha, segala macam cara saya sudah lakukan, saya sudah mengikuti semua teori yang ada, saya sudah mengikuti semua petunjuk yang ada, saya sudah mengikuti semua anjuran orang, tapi kok masih begini juga? Dalam hal ini, kita belajar bahwa ternyata tanpa campur tangan Tuhan, usaha itu akan sia-sia. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan
maupun pelayanan kita. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berjuang, jangan lupa bahwa itu tidak cukup. Sebab Tuhanlah yang mengatur dan menentukan hidup kita dan apa yang harus kita akan terima dan alami. Dan seringkali keahlian kita tidak cukup untuk menolong kita. Bukan tidak penting ya, penting, tetap penting. Sangat penting. Tetapi kita membutuhkan Tuhan yang akan melawat dan memulihkan kita. Kita lihat Bapak Ibu di sini ayat yang ketiga dalam pembacaan kita. Ayat 3 berkata, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu tidak menangkap apa-apa. Tidak memperoleh apa-apa dalam hidup mereka. Gagal total. Apa yang mereka bayangkan tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang kedua adalah, kita harus percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dalam keseharian kita tanpa kita duga. Kadang-kadang kita terlena dengan kesibukan kita. Kita terlena dengan masalah kita. Kita terlalu sibuk dengan apa yang kita mau. Kita terlalu sibuk apa yang kita inginkan. Contoh misalnya, para murid ini. Mereka sudah semalam-malaman tidak memperoleh apa-apa. Mereka sibuk menjala. Sibuk dengan masalah mereka. Sibuk dengan keadaan mereka. Dan ketika mereka dalam kondisi yang sangat tidak stabil, Yesus ada di situ. Dan ternyata mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus ada di situ, mereka tidak tahu dalam kesibukan mereka, dalam persepsi yang mereka bangun, dalam situasi yang mereka alami pada waktu itu, dalam keseharian mereka, dalam aktivitas mereka, Tuhan ternyata bekerja dan Tuhan hadir. Kadang-kadang kita mungkin berpikir kita hanya berjalan sendiri. Tuhan terlalu jauh dari masalah kita. Tuhan terlalu jauh dari pergumulan kita. Kita merasa sendiri dan seolah-olah tidak ada lagi jalan yang bisa kita tempuh. Tidak ada lagi orang yang bisa memahami kita. Tidak ada lagi pengharapan yang bisa kita pegang. Karena semua sudah sia-sia. Semua sudah kita lakukan. Tapi justru dalam keseharian kita, Tuhan datang di saat yang tepat dan membawa petunjuk untuk membawa keberhasilan. Di sini kan ada petunjuk baru toh. Kalau dalam kitab yang lain, pada saat Yesus berkata, apakah kamu ada lauk pauk? Dia bilang, kami tidak punya. Sebab semalam-malaman kami sudah berusaha, tetapi kami tidak menangkap ikan. Lalu Yesus berkata, cobalah tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka berkata, Tuhan, kami sudah melakukannya semalam-malaman, tapi kami tidak memperoleh apa-apa. Ya, nah, tetapi justru pada saat itu, Yesus hadir di saat yang tepat. Ketika mereka tidak lagi memiliki pengharapan, Yesus memberikan petunjuk. Walaupun seringkali mungkin petunjuk itu sudah biasa kita lakukan. Ya, mungkin kita berkata, saya kan sudah pernah lakukan ini, ngapain lagi? Saya kan sudah coba. Emang masih beda? Kan kita kan bermain dengan logika ya, hitung-hitungan. Bahkan saya sudah mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, tapi toh gagal. Kok masih diulangin lagi? Tapi ini Tuhan yang berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kananmu. Dan itu adalah petunjuk baru. Kita perlu punya telinga yang peka untuk mendengar. Di tengah-tengah kegalauan hati kita dan pikiran kita. Ataupun mungkin di tengah-tengah beban berat yang kita sedang tanggung. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Pada saat kapan kita mendengarkan suara Tuhan? Nah ini yang repot. Banyak orang selalu kalau bicara tentang suara Tuhan harus ngomong di telinganya. Atau kedengaran jelas gitu. Pak si mare-mare gitu misalnya kayak gitu. Hari ini dan seterusnya. Silakan dilanjutkan Pak si mare-mare. Nah
Tetapi kan Tuhan itu bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Yang pertama, yang paling mudah dan yang paling gampang dan yang paling tepat adalah baca Alkitab, baca firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan kepada kita? Yang kedua, melalui khotbah, melalui renungan, ya, melalui kesaksian bisa seperti itu. Yang ketiga, melalui masalah pun Tuhan bisa bicara kepada kita. Melalui masalah. Atau mungkin bisa saja Tuhan mengingatkan kita melalui hati kita. Tapi jangan selalu hati kita itu menjadi ukuran. Jangan-jangan itu maunya kita. Ya, ada banyak orang seperti itu. Gampang banget mengatakan, Tuhan bilang ke saya. Kenapa enggak ngomong ke saya? Benar enggak itu? Kalau memang benar ya puji Tuhan. Berarti spesial cara Tuhan untuk berbicara. Tapi pada waktu itu bahwa dalam keseharian mereka, mungkin kita lagi sedang nyuci, mungkin kita sedang diangkot, mungkin saya lagi sedang naik motor, mungkin sedang masak di rumah, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tapi kita harus punya telinga yang peka untuk mendengar, jangan sibuk membangun persepsi semata-mata. Oleh karena itu kita tidak perlu menyerah, sebab Tuhan tahu waktu yang tepat dan saat yang tepat kepada kita. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita bisa memulihkan semangat kita? Kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan lebih dari yang kita pikirkan. Ayat yang ke-12, kita lihat Bapak Ibu. Ayat 12, saya baca dulu dari ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 sasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat yang ke-12. Lalu kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Bapak Ibu, ini ajaib dan luar biasa. Yang mereka carikan cuma ikan secukupnya. Betul ya? Karena memang Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan melimpah. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, berikan kepada kami pada hari ini makanan kami berlebih-lebihan atau yang paling mewah yang enak, enggak. Tapi berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau orang Indonesia itu biasa maunya melimpah kan, makanya pergi kondangan biasanya sampai segunung gitu kan, enggak habis dimasukkan di kolong meja. Itu sebenarnya orang yang rakus itu. Diambil aja secukupnya gitu kan. Nah, secukupnya. Jadi mereka hanya ingin menangkap ikan secukupnya untuk mereka konsumsi. Mungkin sebagian dijual untuk keperluan keluarga. Sudah pulang begitu kan. Karena sudah pagi. Ya, karena matahari sudah mulai bersinar. Tapi justru apa yang mereka bayangkan di luar dari apa yang terjadi di luar dari apa yang mereka bayangkan. Jadi yang mereka bayangkan dapat ikan gagal total dan nol. Tapi justru di sini Yesus memberikan lebih dari apa yang mereka pikirkan, bahkan perjamuan. Ya, pesta ini Bapak Ibu. Ini adalah kalau boleh dibilang refreshing. Ya, ini refreshing buat Tuhan Yesus dan bagi para murid. Kenapa refreshing? Itu di tepi danau, angin sepoi-sepoi di pagi hari, matahari bersinar. Kalau waktu itu ada yang suka selfie di situ, pasti selfie-nya banyak itu berjejer satu handphone. Bisa dibilang api menyala kan? Sambil kemudian berdiam di situ menghangatkan tubuh. Ada ikan bakar dan roti. Wah, foto ya, ayo begitu kan, gaya bebas gitu. Gaya formal, itu pasti akan sudah seperti itu. Ini refreshing baru ya. Selain refreshing baru ini mereka dapat 153 ekor ikan. Kenapa 153? Nggak tahu, nggak dijelaskan. Tapi Alkitab para penafsir menafsirkan paling tidak dengan dua hal.
Yang pertama katanya menggambarkan banyaknya suku-suku di dunia ini yang harus dijala, ditangkap menjadi jiwa-jiwa baru. Itu katanya yang pertama. Yang kedua, itu menunjukkan kelimpahan berkat. Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Yang manapun itu tidak jadi masalah. Tapi di situ tidak disebutkan. Ya, tapi kalau memang Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Apa yang mereka dapatkan pada waktu itu? 153 ikan ditambah roti dan ikan bakar. Ada api untuk menghangatkan tubuh. Bukan sekedar itu. Ada di situ pemulihan di antara mereka. Ada refreshing di antara mereka. Dan justru momen ini kembali menjadi titik balik. Menjadi titik balik dari perjalanan hidup dan iman mereka. Pada saat mereka mengalami keputusasaan. Pada saat mereka galau, kehilangan arah, kehilangan pengharapan. Justru Tuhan mampu memberi berkat lebih dari yang mereka bayangkan. Nah seringkali pun seperti itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberi lebih dari apa yang kita pikirkan sebab dia tahu apa yang kita perlukan. Dan dia tahu saat yang tepat, waktu yang tepat dan seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kan kita hanya berhitung-hitung secara logika ya, matematika. 1 tambah 1 ya 1 gitu kan. 2 tambah 2 4. Tapi bagi Tuhan seringkali tidak seperti itu. Contohnya 5 roti 2 ikan seharusnya hanya cukup dimakan oleh 1 orang. Betul ya? Tapi bisa dimakan oleh 5.000 orang. Itu baru laki-laki dewasa. Belum ibu-ibu, para gadis dan anak-anak. Cukup. Itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang terakhir. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di bagian kitab Injil yang lain, seperti yang saya katakan tadi, itu ada argumentasi dari mereka. Mereka berkata, Guru, kami semalam-malaman sudah menebarkannya, tapi kami tidak memperoleh apa-apa. Tapi walaupun demikian, mereka taat dan percaya. Kalau mereka tidak percaya, mau melakukan itu enggak? Enggak. Sama halnya. Kalau Bapak Ibu enggak percaya kepada Tuhan, datang ke gereja enggak? Enggak. Tapi ada yang datang ke gereja bukan karena percaya. Karena apa? Karena diajak teman. Bisa. Karena tidak enak nanti ditanyain. Itu. Atau karena tugas pelayanan. Karena ada enggak seperti itu? Yang mana kita pernah mengalami ini? Bukan karena percaya, bukan karena mau taat. Tapi yang pertama karena tidak enak. Nanti ditanyain. Yang kedua karena pelayanan, tugas pelayanan. Yang ketiga karena diajak teman. Nah itu harus kita ubah. Tapi kita datang dan percaya. Kita datang, kita taat karena kita percaya. Justru pada waktu itu mereka belum tahu itu Yesus. Mungkin waktu itu kalau mereka orang-orang yang sengak. Orang-orang yang pedes ngomongnya. Biasanya kan ada orang-orang seperti itu kan. Jeplak aja begitu. Mungkin saya berkata begini. Tahu apa lo? Kan orang masa kini kan begitu kan. Emang tahu apa lo? Siapa lo? Ngomong seperti itu. Enak aja. Lo gak tahu ya? Semalam-malaman. Kami udah lakukan itu. Berapa lama sih kamu sudah menjadi seorang ahli? Apa kamu datang sebagai penasehat ajaib begitu? Ada komentar-komentar yang membuat seringkali melemahkan begitu ya. Tetapi justru mereka ini mau percaya dan taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin itu hal yang sepele. Mujizat itu bisa terjadi bukan karena hebatnya apa yang kita lakukan. Tapi hanya didasarkan kepada percaya dan taat. Asal percaya saja maka mujizat terjadi. Tapi ada kalanya Tuhan punya cara yang lain. Tapi kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehubungan dengan tema kita pada kesempatan ini. Melalui pengalaman iman dari para murid. Ternyata bahwa kegagalan dan rasa kehilangan bukanlah akhir dari perjalanan iman. Itu merupakan proses dan bagian dari perjalanan iman. Dengan menyadari kehadiran Yesus yang nyata dalam hidup kita. Ketaatan kepada firman-Nya. Dan dengan memperbarui hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Maka api iman kita akan kembali menyala.
Tetapi dengan satu catatan, jangan terlalu sibuk dengan persepsi yang kita bangun, harapan-harapan duniawi kita. Tapi kita memperbaharui itu. Kita dipanggil untuk terus menyalakan api iman kita dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah iman kita. Tapi kita perlu flashback dan refreshing. Mencoba untuk mendengarkan petunjuk dari Tuhan. Maka Tuhan lakukan yang terbaik lebih dari apa yang kita bayangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu kembali menegur kami, mengingatkan kami. Dalam perjalanan iman kami, mungkin seringkali kami kehilangan arah hidup. Yang membuat kami kehilangan semangat dan gairah. Karena tidak ada lagi pengharapan bagi kami. Seperti para murid, setelah mereka menyaksikan penderitaan, penyiksaan dan penyaliban-Mu, persepsi yang mereka bangun sirna. Pengharapan yang mereka miliki hancur. Tetapi di saat yang tepat, Engkau bertindak hadir di tengah-tengah mereka. Dalam aktivitas mereka, keseharian mereka, Tuhan ada yang menjadi pertolongan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mengingat kembali, flashback terhadap kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pengalaman-pengalaman yang lalu. Sebab kami membutuhkan petunjuk yang baru dari Tuhan. Sehingga iman kami dan semangat kami bisa dipulihkan. Mungkin kami gagal, kecewa, sakit hati, ataupun mungkin masalah yang lain yang dapat menghancurkan semangat kami. Yang merugikan hidup kami. Tuhan tolong kami. Dan biar juga melalui perjamuan kudus pada saat ini, mengingatkan kami akan kehadiran kasih dan kuasa Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan tugas perjamuan kudus maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus yang tertumpah dari tubuhnya. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti perjamuan kudus, pengampunan dosa dan penebusan darah Kristus. Inilah tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikanlah. Kita nyanyikan pujian, sungguh Tuhanlah jawaban. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Kau yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi.
Mari kita beri bersama-sama. Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari kita berdiam diri sejenak. Firman Tuhan berkata bahwa jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tapi kita melakukannya dengan percaya bahwa Yesus mati buat kita. Darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik. Dan Yesus berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tuhan ada bagi kita, dan Dia adalah jawaban. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan hati kami, beban hidup yang menindih kami, bahkan ketika kami jatuh, Tuhan mengangkat kami. Karena kami berharga di mata Tuhan, itu sebabnya Engkau mati bagi kami, berkorban bagi kami, tubuhmu tercabik-cabik, darahmu tertumpah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami bersekutu dengan tubuhmu dan darahmu. Mari Engkau lawat kami, supaya ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita mengingat betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kalau tubuh dan darahnya saja Dia korbankan, nyawanya Dia berikan, bukankah Dia akan selalu ada bagi kita? Mungkin kita sedang lemah, tapi melalui kasih Tuhan, kita dibangkitkan kembali. Demikian juga yang mengambil cawan, dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus kami, membayar dosa-dosa kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita sedang padam, semangat kita sedang pudar oleh banyak keadaan, mungkin kegagalan, mungkin kekecewaan, mungkin sakit hati, ataupun yang lain. Kita perlu flashback, introspeksi diri kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli kepadamu. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan ingin
membangkitkan kembali semangatmu. Dan semangat yang padam itu akan dikobarkan kembali apabila kita mempercayai janji-janji Tuhan bahwa Ia hadir di saat yang tepat, memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mampukan kami berjalan dalam iman dan pengharapan, supaya kami tidak menjadi lemah dan goyah, tapi kami akan terus mengobarkan semangat kami, mengiring Engkau dan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan yang kasih dalam Tuhan. Sementara cawan-cawan dikumpulkan, waktu selanjutnya serahkan kepada worship leader. Sebelum saya serahkan Bapak Ibu ada yang kelupaan, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih yang ditayangkan di depan. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, aku percaya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Aku percaya pada Roh Kudus dengan kepribadian dan pekerjaannya pada zaman ini. Aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan adalah secara selam. Yang ketujuh, aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Yang kesembilan, aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda manifestasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Yang kesepuluh, aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang yang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman yang kekal. Aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelumnya, saya ingin mengundang jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini, apakah ada boleh bangkit berdiri? Ya, baik, jemaat yang setia semua. Untuk pengumuman hari ini, kegiatan selama seminggu ke depan berjalan seperti biasa, yaitu ada permata di hari Kamis, kemudian ada doa malam di hari Jumat, dan ada kebaktian PRBK di hari Sabtu. Kemudian juga sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita mengadakan kebaktian Padang tanggal 29 Mei 2025. Untuk pendaftaran kami tunggu sampai hari ini tanggal 4 Mei 2025. Untuk pendaftaran dan pembayarannya bisa lewat tunai atau transfer ke rekening BCA gereja. Jika membayar dengan transfer, mohon diberikan kode 029 ya. Lalu untuk bukti pembayarannya bisa dikirim ke saya atau ke saudari Karina. Untuk yang berulang tahun di minggu
ini ada Saudara Ebron, Christopher, dan Ibu Meisela. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada saudara dan ibu, kiranya Tuhan memberkati. Oh ya, setelah ini nanti di bawah untuk yang mendaftar kebaktian Padang akan mendapatkan kaos. Jadi untuk mau lihat ukurannya bisa dicek di bawah setelah kebaktian. Kita nyanyikan Selamat Hari Ibu. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Susi. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami semua berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Jadikanlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi terang buat kami semua ya Bapa, dan melakukannya di kehidupan kami ya Bapa. Dapat menjadi tuntunan buat kami semua. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati dalam pelayanannya ya Bapa. Berkati dalam kesehatannya ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyampaikan persembahan. Engkau berkati dan Kau kuduskan ya Bapa. Terima kasih Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan dari awal lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya, dan kasih setiamu senantiasa akan terus nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu Engkau mengajar kami untuk terus percaya dan taat kepada Tuhan, maka kami akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami itu akan terus membuat kami lebih mengenal Engkau dan lebih sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat, khususnya mereka yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan akan terus memberkati mereka, membimbing mereka dalam setiap jalan mereka, yang menuntun mereka akan setiap langkah-langkah mereka. Apabila ada yang sedang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menyembuhkan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, secara khusus untuk Pak Hermanto. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan boleh terjadi. Demikian juga kami berdoa buat jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan akan kuatkan, teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan goyah, tapi terus akan membangun iman mereka dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini, Kau yang akan melawat mereka, supaya mereka terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan membangun iman dengan kuat di dalam Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana kebaktian Padang dalam rangka kenaikan-Mu ke surga. Tuhan yang akan mengurapi rekan-rekan panitia, Kau yang akan menyediakan apa yang kami butuhkan, dan Kau memperlancar segala sesuatunya. Dan lebih daripada itu, momen ini boleh menjadi momen bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih memiliki semangat dan roh yang menyala, dan kami boleh melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan semangat yang baru. Dan Kau akan campur tangan untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur juga Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk saudara Ebron juga Ibu Mesela. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, Kau berkati baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Lebih daripada itu, boleh semakin dalam mengenal Engkau, semakin bertumbuh dalam iman. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami di tengah situasi sulit pada saat ini. Kami mohon Kau melawat dan mengurapi para pemimpin-pemimpin kami, supaya Tuhan yang akan campur tangan dan pemulihan boleh terjadi bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Pendeta Marulam Hutagalung. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan kepada mereka setelah Pak Marulam dipanggil oleh Tuhan. Tuhan yang akan terus memakai keluarga ini boleh menjadi berkat dan menguatkan mereka dalam setiap jalan mereka. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus memberkati.